Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Budi Kamlia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Berikut penjelasannya. Penjelasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu analisis framing. Analisis framing dapat diketahui sebagai analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas. Artinya, media memiliki potensi atau peluang untuk membingkai suatu realitas yang dimunculkan di media secara berbeda, tergantung masing-masing kepentingan yang dimiliki media tersebut. Memusatkan perhatian pada media dalam mengemas dan membingkai suatu berita. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Terdapat 4 macam model analisis framing, antara lain, yang pertama, framing Murray-Edelman. Framing sebagai kategorisasi yaitu pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Dapat mengarahkan pandangan khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan suatu isu. Kedua, framing Robert and Edman. Framing digunakan sebagai menggambarkan proses seleksi dan menekankan aspek tertentu dari realitas di framing oleh media. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang diasumsikan penting oleh pembuat teks. Yang ketiga, framing Zongdeng, Pan, dan Sositsky. Framing dimaknai sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya dalam mengenal realitas internal dan realitas eksternal. Framing berfungsi dapat menciptakan suatu realitas menjadi teridentifikasi karena sudah ditandai dengan tanda atau label tertentu. Yang terakhir, framing William A. Gibson. Bahwa di dalam suatu peristiwa, framing berperan dalam mengorganisasi pengalaman dan ajar tindakan adil sebagai organisasi gagasan sentral atau alur cerita yang mengarahkan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu. Jadi, ketika media massa membingkai suatu peristiwa, dapat memastikan bahwa publik memiliki pandangan dan tujuan yang sama akan suatu isu tersebut. Penjelasan berikutnya mengenai analisis naratif. Analisis naratif yaitu sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian suatu kasus terkait kelompok atau individu, mengenai kehidupannya baik lisan maupun tulisan, dan kemudian disusun menjadi sebuah cerita atau narasi dengan menggunakan alur cerita. Memberitahu atau membangun struktur sebuah cerita baik cerita fiksi maupun fakta yang ada di dalam alur, tokoh, karakter, sudut penggambaran, dan lainnya. Terdapat 2 bentuk penelitian naratif antara lain. Yang pertama, menggunakan pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa, dibentangkan secara perlahan, mengikuti proses waktu ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya saling berbagi di dalam suatu kelompok narasi, kehidupan seseorang atau evolusi sebuah program atau sebuah organisasi. Yang kedua, menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Laporan juga bisa seperti pendeskripsian berbagai kejadian berdasarkan tema-tema atau perspektif tertentu. Gaya naratif dari studi kualitatif bisa juga mengerangkakan sosial tipikal keseharian hidup seseorang dari sosok individu atau kelompok. Analisis yang terakhir yaitu analisis semiotika. Semiotika merupakan sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut.
Semiotika terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Terdapat 3 prinsip dasar semiotika yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Yang pertama, langue dan parole. Langue dan parole merupakan istilah dalam ilmu linguistik yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure dalam buku Cours de linguistique générale atau pengantar linguistik umum. Langue merupakan konsep abstrak yang tersimpan dalam akal budi seseorang sebagai produk dan konvensi masyarakat. Parole menjadi konsep yang lebih konkret sebab muncul sebagai bentuk tindak tutur pengguna bahasa. Sebagai konsep dalam ilmu linguistik, istilah langue dan parole merupakan konsep yang tidak akan pernah terpisahkan. Parole muncul akibat penggunaan langue. Menulis pidato merupakan salah satu contoh parole karena menyangkut tindak menulis yang mirip dengan tindak tutur. Langue dapat diartikan sebagai suatu sistem dari tanda atau kode itu sendiri. Parole adalah tindakan yang dilakukan secara individual dari kemauan dan kecerdasan berpikir. Prinsip yang kedua yakni signifi atau petanda dan signifian atau penanda. Signifi dan signifian yang menurut Saussure merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. Signifian atau disebut juga signifier merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambar visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signifi atau yang disebut juga sebagai signifit merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Jika ditinjau dari segi linguistik, yang merupakan dasar dari konsep semiologi Saussure, perumpamaannya bisa dianalogikan dengan kata dan benda pintu. Pintu secara signifian merupakan komponen dari kumpulan huruf yaitu PINTO, sedangkan secara signifi dapat dipahami sebagai suatu yang menghubungkan satu ruangan dengan ruang lain. Kombinasi dari signifian dan signifi ini yang kemudian membentuk tanda atas pintu, bukan sekadar benda mati yang digunakan oleh manusia. Juga dapat diartikan sebagai makna yang muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiatif antara yang ditandai atau signifit dan penanda atau signifier. Seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain yang akan menginterpretasikan tanda tersebut. Jadi, meskipun antara penanda dan petanda tampak sebagai entitas yang terpisah-pisah, namun keduanya hanya sebagai komponen tanda. Prinsip dasar yang terakhir yakni sinkronik dan diakronik. Saussure mengartikan sinkronik dan diakronik, yakni sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Sinkronik seringkali disebut sebagai studi linguistik deskriptif, karena kajian di dalamnya banyak mengkaji hal yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa yang digunakan pada suatu masa tertentu. Sedangkan diakronik lebih bersifat pada studi historis dan komparatif, karena bertujuan untuk mengetahui sejarah, perubahan, dan perkembangan struktural suatu bahasa pada masa yang tak terbatas. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas. Kajian ini biasanya bersifat historis dan komparatif karena itu dikenal juga dengan linguistik historis komparatif. Tujuan untuk mengetahui secara struktural bahasa itu beserta dengan segala bentuk perubahan dan perkembangannya. Kesimpulan dari sinkronik dan diakronik. Sinkronik dalam bahasa adalah penjelasan tentang kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa. Sedangkan diakronik ialah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal yang telah terjadi di suatu masa tertentu. Sekian presentasi yang telah saya jelaskan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.